Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting nih ya yang tentunya harus kalian ketahui. Ini tentu untuk antisipasi kalian ke depannya untuk menghadapi semacam hal-hal macam begini ya. Apakah itu? Tentu sebelum saya melanjutkan, jangan lupa terlebih dahulu untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan sebelumnya ya, nih ya, saya bergabung di grup WhatsApp Pi Barter Makassar ini ya. Jadi nih, saya sering nih membagikan link video saya ya di grup ini, dan akhirnya grup ini menghapus video saya tadi dan akhirnya dikunci nih ya. Tentu nih ya, sebagai bukti nih, grup-grup semacam ini nih menipu para pionas ya, ingin memanfaatkan kecerobohan para pionas tentunya. Nih katanya update terbaru rate sementara ya di Sabtu 14 September ya tahun 2022 ya, kemarin lah ya. Jadi ini handphone yang pertama ya, Samsung S22 Plus 8256 GB ini garansi resmi baterai 4500 mAh, ini kapasitas penyimpanan 256 GB, itu sama dengan 4200 koin Pi. Nih kalian bisa lihat aja nih ya, nih ya, kerjaan grup-grup macam ini nih ya. Ini orang-orang pinter semua tentunya, pinter sekaligus dengan licik-liciknya gitu ya. Nih banyak nih, Oppo A53 4/64 GB sama dengan 666,1 koin Pi ya. Barangnya mewah yang ditawarkan ini handphone ya. Jadi kalau kalian ya yang cepat kepincut sama para oknum kayak gini, ya belum tentu juga dia ngirim HP dia. Siapa tahu ini cuma trik dia untuk menipu kalian ya. Setelah kalian mentransfer koin Pi, lalu kalian diblokir gitu ya. Dan udah deh hangus koin Pi kalian. Yang untung dia, yang nganga kalian pada saat open mainnet nanti ya. Jadi harus hati-hati sama grup-grup seperti ini, oke? Nih seperti apa nih? LM Antam 0,5 gram press Certi ya, di tahun ini ya. LM Antam 1 gram press Certi tahun 2022 sama dengan 328 koin Pi. Ini ya jelas nih. Oke. Jadi hati-hati sama grup yang seperti ini. Dan ini ada sebuah keterangan yang sangat luar biasa sekali yang diposting oleh si Jackie ini ya di grup Pi Network 62. Ini memotivasi banget nih untuk para pioner semua ya. Tentu ini sesuai dengan realita dan kenyataan yang ada ya. Ini saya bacakan. Mengapa selembar kertas ini memiliki nilai ya? Seperti halnya uang rupiah gitulah ya. Karena adanya konsensus kesepakatan ya betul antara pemerintah Indonesia dan Bank Sentral. Bank Indonesia, pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia bersepakat berkonsensus mengakui dan menerima nilai dari selembar kertas ini. Nih ya. Tanpa adanya kesepakatan konsensus antara pemerintah ya. Tanpa adanya kesepakatan konsensus antara pemerintah Indonesia dan Bank Sentral Indonesia, maka selembar kertas ini tidak akan ada nilainya. Walaupun gambarnya monyetnya cukup keren dan ganteng katanya ya lucu-lucu lah sedikit. Begitu juga dengan Pi Network ya, Pi akan memiliki nilai jika ada yang menerima dan mengakuinya tentunya ya. Tentu yang menerima dan mengakuinya banyak di seluruh dunia ini tentunya.
Karenanya konsensus kesepakatan para piones untuk menetapkan, mengakui, dan menerima nilai pi adalah hal yang sangat penting. Semakin banyak piones yang mengakui dan menerima nilai pi, maka nilai pi akan semakin kuat. Besar kecil pi lemah, kuat lemahnya nilai pi ada di tangan para piones. Selanjutnya terserah Anda, Sterlitz katanya ya. Jadi jelas, seperti halnya uang fiat di Indonesia sendiri, mengapa bisa berharga? Ya, mengapa bisa ada uang fiat dan diterima oleh masyarakat dan dipergunakan sebagai transaksi kita dalam kehidupan sehari-hari ya? Tentu karena kesepakatan. Ya, dari situ udah paham. Pi Network juga dibentuk ya karena kesepakatan. Untuk nilainya yang saya maksudkan di sini, karena kesepakatan maka akan terbentuklah nilai dan akan diterima ya. Tentu yang mengadopsi Picoin banyak di seluruh dunia. Khususnya yang saya maksudkan yaitu para penambang Pi Network yang memiliki koin Pi ya. Jadi jelas ya bahwa tidak menutup kemungkinan besar semakin banyak yang mendukung konsensus 314.159 US dollar, maka nilai pi akan ditetapkan sesuai itu pada saat open mainnet ke depan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan. Oke. Dan kalian masih meragukan ini, coba deh kalian pelajari dulu seperti kisahnya uang fiat ataupun uang kertas. Nanti kalian paham nih dengan apa yang dijelaskan di sini. Namun ya terlalu dungu banget gitu ya kalau misalnya masih perlu kembali ke masa lalu gitu ya, mempelajari perjalanan uang fiat ataupun uang kertas, mengapa bisa terbentuknya ya. Sebenarnya kita sudah banyak tahu dan juga paham ya. Tentunya yang mencontohkan dari perjalanan yang lalu itu seperti Picoin ini. Oke. Dalam hal pembentukan dan kesepakatan nilai itu sudah ada ya gambaran kesamaan antara uang fiat dan Picoin ini maksud saya. Seperti perjalanannya, uang fiat diterima gara-gara kesepakatan ya. Dan Pi Network juga akan diterima gara-gara kesepakatan. Oke, jadi sampai sini paham, oke? Dan di sini ya, ini dari grup Pitch Pekalongan ya, Pitch Pekalongan. Jadi grup-grup ini nih yang baru gabung katanya, silahkan daftar list pemesanan emas properti dengan mobil dengan sistem pembayaran memakai koin Pi, yaitu pada open mainnet ke depan ya. Sudah banyak nih yang daftar. Jadi ke depannya kalau misalnya open mainnet banyak sekali nih yang menerima pembayaran menggunakan koin Pi untuk bisa ditukar dengan emas properti dengan mobil nih ya. Jadi bersabar saja para sultan ya, bersabar saja, tunggu open mainnet. Nanti juga saya akan bagikan nih link-link grup yang tentu kalian bisa memesan mobil ya, properti dan juga emas ke depannya. Bersabar saja ya. Dan ini masih dari Pitch Pekalongan, daftar nama pemesanan properti gold dengan mobil Pasutri ya. Jelas ya, nama, kota, nama pasangan wajib piones. Pilih properti di kota emas batangan max 10 kg per KK, mobil merek dengan tipe matic per manual, mobil warna gitu ya, isi semua maksudnya, no WhatsApp, username Telegram, kirim ke nomor WA ini katanya ya. Jadi akan terjadi pertukaran namun saat open mainnet ke depan. Grup ini masih mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan para pionas yang tentunya ini bagus gitu ya, menurut saya bagus. Demi ini maksudnya untuk persiapan pada saat open mainnet ke depan supaya para pionas nggak kebingungan membelanjakan koin Pi-nya. Karena ini ada sebuah orang ataupun orang ini pemilik sebuah perusahaan ataupun orang kaya juga di Indonesia yang menawarkan kepada para pioner semua tentunya
bisa terjadi di saat open mainnet ke depan ya. Dan di sini dari grup Single Gold Beat Jakarta ya. Ini juga sama nih, daftar nama pesanan emas batangan dan properti yang belum berpasangan single jomblo mohon isi formulirnya list ini. Ini juga menerima pembayaran CoinPay ya. Nih ya. Program pemesanan emas batangan dan properti di seluruh Indonesia nih katanya. Yang pertama, transaksi dilakukan setelah open mainnet dan nilai CoinPay sudah dirasa cukup mumpuni ya. Dan yang kedua, selama enclose mainnet program tersebut ya tidak ada penggalangan dana, tidak ada meminta CoinPay, tidak ada meminta alamat wallet Pay, tidak ada iuran dalam bentuk apapun. Semua nama-nama bit yang sudah resmi terdaftar dalam program tersebut akan di-list dan akan diumumkan di Telegram channel Pi Network Indonesia nih, link channelnya ya. Dan 4 nama bit yang tidak tercantum di channel Telegram ini di luar tanggung jawab kami katanya. Dan yang kelima, semua transaksi saat open mainnet resmi tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum gitu ya. Tenang saja kalian ya. Nanti kalau sudah open mainnet tenang. Akan banyak perusahaan-perusahaan besar maupun di Indonesia ini yang juga mengadopsi ataupun menerima pembayaran menggunakan CoinPay tentunya ya. Jadi harap bersabar saja. Tunggu open mainnet, tahan CoinPay kalian sekarang ini ya. Nih, ini cara cara oknum-oknum para pengepul bikin-bikinan oknum-oknum para pengepul supaya membuat para pionos itu pesimis ataupun putus asa dalam mempertahankan aplikasi Pi Network-nya tentunya ya. Jadi ini bisa kalian lihat nih. Seakan Pi Network ini sudah masuk ke exchange. Sebenarnya tidak pernah tuh si Pak Dr. Nicholas Kokalis ya, tim inti, core team mengabarkan bahwa Pi Network sudah masuk sebuah exchanger. Nggak ada. Ini bikin-bikinan orang yang ingin menghasut para pionos yang tentunya pionos yang awam pasti akan kemakan sama kayak beginian. Masa Pi Network prediction ya, prediksi lah ya. 10.000 gitu lah ya, 10.358 gitu harganya ya. Di mana nih? Di coindatafollow.com apalah ini ya. Ini buat link-link macam ini buatan para pengepul koin yang tujuannya yaitu untuk membuat para pionos pesimis gitu ya. Hati-hati kalian. Dan ingat, CoinPay belum terdaftar di exchanger manapun, oke? CoinPay belum terdaftar di exchanger manapun. Dan Binance pun menerima Picoin di exchangernya itu pada saat open mainnet, oke? Dan di fase enclose mainnet ini Pi Network belum sama sekali menjalin kerjasama dengan exchanger manapun, belum masuk ke exchanger manapun. Intinya gitu aja ya. Jadi udah jelas ya. Jangan mau ditipu sama bikin-bikinan orang-orang yang mau memanfaatkan kalian gitu ya. Ini macam di layar ini ya. Jangan mau ditipu, oke? Nih ya, di Pi Network buy dan sell nih ya. Cek rate langsung ke link di bawah info lebih lanjut nih. Linknya di bawah ini nih. Siap barter Pi dengan chip, Hinx, Domino, Pulsa, Dana, dan Albank gitulah ya. Maksudnya 100% amanah katanya. WTB Pi rate 3.900 per Pi coin katanya, di atas 200 rate 4.000 per 1 Pi coinnya. Rekbar di reset, silahkan yang mau sell ke PM aja gitu ya katanya. Nih hebat nih
para pengepul koin ini banyak bikin grup dari mulai WhatsApp ataupun juga Facebook ya. Tujuannya ya untuk meraup koin Pi milik para pioneers ya. Tentu para pioneers yang awam lah yang akan ketipu ya. Semoga para pioneers yang belum mengetahui mengenai Pi Network nonton di channel saya ini agar tercerahkan, agar tidak dibodoh-bodohin sama oknum-oknum yang macam ini ya. Dan bisa kalian lihat ya, seiring perkembangannya aplikasi Pi Network ini sudah di download 50 juta ya. Jadi sangat luar biasa sekali, oke. Dan di sini dari grup Pi Network Indonesia ya, yang dibagikan oleh Al Fakir. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak toko yang terbuka untuk menerima Pi Coin sebagai pembayaran dengan imbalan barang dan jasa, makanan, barter, emas, dan lain-lain melalui transaksi P2P ya. Pi menjadi lebih besar dan lebih besar setiap hari, Pioneers bahkan lebih populer secara global. Untuk para penyinyir, teruskan nyinyiranmu selagi masih bisa nyinyir, karena memang hanya itulah bakat alami kalian. Ya jelas, itulah kenyataannya untuk para penyinyir ya. Dan bagi orang-orang yang optimis di proyek Pi ini, sudah semakin terlihat jelas. Hanya masalah waktu saja. Kalian adalah sultan berikutnya di tahun depan ya. Semangat para pioneers ya. Seperti yang terjadi di Bali itu ya, barter mobil sudah terjadi 2 kali, dan di daerah mana itu ada juga barter mobil. Sudah terjadi lumayan banyak juga sih di Indonesia ya, tentang melakukan P2P yang mengikuti asumsi nilai konsensus global gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Beda halnya kalau kaum nyinyir sih, kalau diberitakan gitu, wah itu sih dibikin-bikin aja itu bang. Dibikin-bikin aja, nggak ada bukti yang valid katanya. Dan katanya dia ngasih saya surat nih. Nih suratnya akan bisa dibarter mengikuti konsensus global katanya pada saat open mainnet. Ya memang pada saat open mainnet, oke? Memang pada saat open mainnet, tapi sudah jelas bahwa barang diterima dan tentu koin Pi juga ditransfer. Secara yang kemarin itu kan sudah melihat saya itu terkait screenshotan transaksi yang terjadi di wallet Pi browser di antara dua pihak itu ya. Yang mana satu pihak ini mentransfer koin Pi-nya senilai 0, berapa gitu ya, mengikuti konsensus global, menyesuaikan dengan harga mobilnya gitu ya. Jadi sudah semakin jelas. Yang menjual mobil ini pun saya lihat itu mukanya orang Cina gitu ya, orang Cina tentunya. Dan tentu orang-orang seperti inilah sudah yang sudah mempelajari seputar Pi Network ini. Oke. Dan bagi yang masih meragukan koin Pi ya, tentu akan 1000% menyesal ke depannya ya. Tentu itulah fakta dan kenyataan yang sebenarnya akan terjadi ya. Dan tentu kaum nyinyir pun tidak mau ketinggalan nih. Mereka sih mempunyai cara sendiri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mereka akan mengatur sebuah trik permainan untuk meraup keuntungan lebih banyak, untuk mendapatkan koin Pi lebih banyak dengan cara melakukan satu hal ini ya, yaitu dengan cara bermuka dua gitu aja lah ya menurut saya. Tentu kalian paham lah menurut apa yang saya jelaskan ini, oke? Dan untuk para pioneers ya, jaga Pi coin kalian, jangan mau dibodoh-bodohin ya. Tetap semangat, tetap jangan lupa klik mining tanda petir hanya sekali 24 jam gitu ya. Dan oke, next time ya. Terima kasih banyak atas dukungan dan support dari kalian semua. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik.
Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.